Apa manfaatnya kalau kita punya bisnis model? Yang pertama, kalau kita punya bisnis model, maka kita tidak perlu khawatir dengan hadirnya pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita, karena kita sudah punya bisnis model sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, kali ini mentoring kita akan bicara tentang bisnis model kanvas. Bisnis model ini merupakan salah satu metode terbaik untuk kita berkomunikasi dengan teman sebaya kita atau dengan rekan kerja kita, dengan karyawan kita, dengan stakeholder kita. Stakeholder ini misalnya kita bekerja sama dengan investor. Adanya bisnis model membantu kita untuk menjelaskan kepada mereka tentang produk atau tentang value berupa produk yang kita tawarkan kepada pasar. Kita bisa menjelaskan kepada mereka segmen pasar seperti apa yang kita tembak. Apakah menengah ke atas, menengah ke bawah, ataukah orang dari kalangan atas atau justru dari golongan bawah. Segmen pasar seperti apa, positioning kita ada di mana dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang sudah ada, target pasar kita seperti apa, bagaimana cara mencapai mereka, bagaimana membangun hubungan dengan para pelanggan, bagaimana kita mengupayakan channel-channel penjualan, mengantarkan produk kita, deliver a good quality of product and good delivery of service kepada pasien, kepada customer yang kita sasar, kemudian membangun pilar-pilar pemasukan dari semua produk atau activity yang kita lakukan dalam proses penjualan di apotek. Lalu kita mengidentifikasi sumber daya yang kita perlukan, baik metode, material, money, dan sebagainya yang kita optimalkan dengan key activity, kinerja-kinerja kunci yang akan mendukung sistem operasi yang ada di apotek kita. Lalu kita juga bisa mendefinisikan siapa saja orang yang kita bisa jadikan partner atau tim yang di luar apotek kita untuk mengurangi biaya atau tim yang ada di luar apotek kita yang bisa membantu kita tanpa kita harus membayar mereka dengan uang hasil resource yang kita miliki atau modal kita sendiri. Kita bisa berpartner dengan kerjasama bagi hasil, dan kita juga bisa menjelaskan biaya-biaya apa yang keluar dari semua proses yang kita lakukan, baik berupa fixed cost atau biaya-biaya tetap ataupun variable cost, biaya-biaya yang tidak tetap. Apa manfaatnya kalau kita punya bisnis model? Yang pertama, kalau kita punya bisnis model, maka kita tidak perlu khawatir dengan hadirnya pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita, karena kita sudah punya bisnis model sendiri. Persaingan dengan mereka menjadi tidak relevan atau tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena bisnis kita dengan mereka berbeda. Cara kita membangun customer dengan mereka berbeda. Dan bisnis model ini yang kedua adalah, bisnis model ini merupakan rahasia bisnis kita. Bisnis model ini merupakan kunci di mana kita dapat membangun pilar-pilar pemasukan, membangun channel, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan kita tanpa diketahui oleh kompetitor kita. Jadi bisnis model ini begitu penting. Kalau kita bicara tentang beberapa hal yang menjadi urgensi dalam berbisnis, yang pertama adalah soal finansial, yang kedua soal bisnis model. Kalau kita sudah menguasai dua hal ini, maka kemampuan kita untuk menjaga kelangsungan bisnis ini hingga masa yang akan datang insya Allah akan lebih baik. Ada juga misalnya teman-teman mau buka namanya context map. Context map itu adalah hal-hal yang kita tulis sebagai prediksi untuk pekerjaan-pekerjaan kita di masa yang akan datang, tren-tren yang terjadi pada bisnis kita. Tren-tren seperti ini yang ada di masa yang mendatang bisa kita terapkan pada bisnis model kita saat ini, atau kita bisa membuat inovasi dari bisnis model yang sudah ada. Kemampuan kita untuk membuat bisnis model akan sangat penting dan menjadi kunci kesuksesan kita membangun bisnis hingga berkelanjutan untuk generasi mendatang. Bisnis model ini ada beberapa bagian, teman-teman. Yang pertama adalah tentang value proposition. Yang kedua tentang segmen pasar atau target pasar. Yang ketiga tentang customer relationship. Yang keempat tentang channel. Yang kelima revenue stream atau membangun pilar-pilar pemasukan. Yang keenam
tentang key resource, sumber daya yang menjadi kunci operasional bisnis kita. Lalu key activity, hal-hal yang penting berdampak memberikan hasil yang signifikan pada proses kerja. Berikutnya adalah key partner, orang-orang, tim, benda atau apapun yang dapat menjadi partner kita untuk membangun bisnis ini. Dan yang terakhir adalah cost, structure cost atau struktur biaya. Struktur biaya ini kita gunakan untuk menganalisa hal-hal apa yang bisa kita tekan, bisa kita kurangi, sebagaimana dibahas di strategi keunggulan bersaing untuk membangun cost leadership dalam 3 generik strategi Porter. Nah, yang pertama, teman-teman, kita akan bahas tentang value. Pada fundamental bisnis apotek, saya sudah jelaskan sedikit tentang value, dan saya ulangi lagi di sini. Value ini adalah sesuatu yang kita tawarkan kepada pasar sebagai solusi bagi masalah mereka dalam bentuk produk. Produk kita apa? Kalau di apotek produknya ada 2, pelayanan dan obat itu sendiri. Berarti value proposition kita adalah yang standar seharusnya adalah how to deliver a good quality of product, good quality of drug, obat-obat yang baik, obat-obat yang benar, obat-obat yang aman, berkhasiat, digunakan secara bertanggung jawab, sebagaimana 3 dimensi obat. Yang kedua, how to deliver a good quality of service. Ada asesmennya, ada care plan, ada follow up yang bisa dipertanggungjawabkan secara profesi dan bisa membantu kita berperan di masyarakat dengan lebih baik. Nah, teman-teman, value proposition ini akan sangat erat kaitannya dengan benefit yang kita bangun melalui proses pelayanan yang ada di apotek kita. Value rumusnya sama dengan benefit dibagi price. Kalau orang-orang di sekitar kita, kompetitor, sedang berupaya membangun strategi persaingan mereka dengan cost leadership, dengan biaya yang rendah, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu menurunkan biaya kita. Tidak perlu menurunkan harga kita. Cukup kita bangun benefit yang sebaik-baiknya, benefit yang banyak. Orang datang ke apotek kita detensi, orang datang ke apotek kita dilakukan asesmen dengan benar. Itu tidak dilakukan di toko obat, tidak dilakukan di warung-warung yang lain. Maka orang akan memilih beli di apotek kita meskipun dia hanya beli Paramek, beli Bodrek, beli obat-obat sepele. Kenapa? Karena dia tahu ketika di apotek obatnya aman, obatnya asli, obatnya lengkap, ada dokumentasi, dan diberitahu mana pilihan-pilihan obat yang baik. Sebab choice better than no choice, pilihan lebih banyak, lebih bagus daripada tidak ada pilihan. Nah, teman-teman bisa membangun preference ini kepada masyarakat sehingga masyarakat juga akan teredukasi dengan baik. Nah, value ini yang menjadi penting dan akan menjaga kelangsungan bisnis teman-teman hingga masa yang akan datang. Oke, di sesi berikutnya kita akan bahas tentang segmen market secara lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.